Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk anak-anakku semua. Kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang informatika. Untuk submaterinya adalah wawasan informatika. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah siswa mengenal sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, memahami aspek teknis, hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari produk teknologi informasi komunikasi, dan mampu mengenal berbagai bidang studi dan profesi terkait informatika, serta peran informatika pada bidang lain. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika. Yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan teknologi, informasi, dan tokoh-tokohnya. Yang ketiga, mengenal berbagai bidang studi dan profesi terkait informatika serta peran informatika pada bidang lain. Kita masuk ke materi untuk teknologi informasi. Jadi teknologi informasi atau TI dapat diartikan bahwa informatika adalah ilmu yang secara khusus membahas masalah transformasi atau pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui proses logika. Teknologi informasi dapat diartikan suatu studi perancangan implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Sedangkan fungsi teknologi informasi yang pertama adalah menangkap atau capture. Capture sendiri dapat diartikan sebagai cara untuk menginput suatu data. Kemudian ada yang kedua, ada processing atau mengolah, yaitu memproses data atau masukan yang diterima untuk menjadi sebuah informasi. Kemudian yang ketiga, ada menghasilkan atau generating, atau dapat diartikan mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang lebih berguna atau laporan yang dimengerti oleh orang lain. Kemudian ada fungsi menyimpan atau storage, yaitu merekam serta informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Kemudian ada mencari kembali atau retrieval, yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Kemudian transmission atau mentransmisi, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Ada berbagai manfaat teknologi informasi. Antara lain dalam bidang pendidikan, kita dengan teknologi informasi terutama komputer membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Kemudian dalam bidang industri manufaktur, membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang nantinya akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Kemudian untuk bisnis dan perbankan, membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju. Untuk militer, bisa dimanfaatkan antara lain pada navigasi kapal selam, kemudian mengendalikan pesawat luar angkasa dengan awak tanpa kemudi. Kemudian untuk teknik dan pengetahuan, digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, serta bisa membantu dalam menghitung. Kemudian untuk bidang kedokteran,
bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Untuk bidang pemerintahan, mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Kemudian untuk bidang hiburan dan permainan, contohnya membuat animasi, kemudian bisa juga untuk membuat iklan, bisa juga untuk desain grafis dan juga audio visual supaya lebih baik dan menarik. Kemudian untuk bidang kriminal, mudah mendeteksi pelanggaran demi pelanggaran, bahkan kejahatan di dunia maya atau cybercrime dengan mudah dan cepat. Sejarah perkembangan teknologi informasi dimulai dari periode masa prasejarah sampai dengan tahun 3000 sebelum Masehi. Pada zaman prasejarah dulu, manusia berkomunikasi dengan menggambarkan informasi pada dinding-dinding goa tentang berburu misalnya, dan binatang buruannya dengan cara digambar. Kemudian berkembang dengan diciptakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang. Kemudian berkembang lagi dengan menggunakan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan bahaya. Kemudian masa sejarah dimulai tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1400 sebelum Masehi. Pada zaman itu di tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi. Tulisan saat itu digunakan masih berupa simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Kemudian periode tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah menggunakan huruf hieroglif untuk berkomunikasi. Kemudian pada masa periode 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno sudah menggunakan serat papirus sebagai kertas pada tahun 500 sebelum Masehi. Kertas itu digunakan sebagai alat komunikasi. Pohon papirus sendiri banyak terdapat di sepanjang sungai Nil. Kemudian pada periode tahun 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan dan diratakan, kemudian dikeringkan. Orang yang pertama kali menemukan kertas adalah Cailun, asal Cina. Kemudian pada masa modern, ada berbagai alat komunikasi yang sudah mulai diciptakan. Antara lain koran. Koran sendiri merupakan kertas berbiaya rendah, kemudian berisikan berita-berita yang pertama kali terbit di Eropa pada tahun 1450 Masehi. Kemudian ada juga alat telegraf. Telegram sendiri diciptakan oleh Samuel Finley Breese Morse atau lebih dikenal dengan nama Samuel F.B. Morse. Beliau adalah orang berkebangsaan Amerika. Bersama dengan seorang fisikawan asal Inggris yaitu Sir William F. Cook, telegraf menciptakan sebuah mesin telegraf. Kemudian pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan sebuah mesin telepon, merupakan alat untuk berkomunikasi melalui sinyal listrik. Kemudian diciptakan kembali mesin tik modern pada tahun 1714 oleh Henry Mill yang merupakan
warga berkebangsaan Inggris. Kemudian ada juga radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi untuk membuat terjadinya revolusi dalam bidang komunikasi. Kemudian ada juga televisi. Televisi sendiri berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan vision yang berarti tampak. Jadi dapat diartikan bahwa televisi berarti melihat dari jarak jauh. Televisi diciptakan berawal dari ditemukannya cakram metal atau logam yang berputar dan memiliki banyak lubang oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Kemudian diciptakan alat faksimil. Alat ini mirip dengan telepon, hanya saja digunakan untuk mengirim dan menerima informasi berupa telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Pertama kali dibuat dan dipamerkan pada tahun 1843 oleh Alexander Bain, seorang fisikawan asal Skotlandia. Kemudian diciptakannya sebuah alat kalkulator otomatis pertama yang ditemukan oleh fisikawan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal pada tahun 1642. Kalkulator tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan dengan menggunakan seperangkat roda gigi yang saling berhubungan. Kemudian penemuan lainnya adalah adanya LCD proyektor. LCD proyektor atau Liquid Crystal Display Projector merupakan alat penyampai informasi yang berguna untuk menampilkan informasi berupa gambar pada layar dengan cara menghubungkan alat tersebut dengan sebuah komputer atau laptop, kemudian ditampilkan gambarnya di LCD tersebut. LCD pertama kali ditemukan di kota New York oleh James Dolgoff pada tahun 1968. Kemudian penemuan selanjutnya adalah dengan ditemukannya telepon genggam atau telepon seluler atau lebih terkenal dengan nama handphone. Ditemukan sejak 3 April 1973. Teknologi ini dapat mengirimkan dan menerima suara, kemudian mengirimkan SMS, MMS, bahkan sekarang sudah tersambung dengan internet serta televisi. Penemunya adalah Martin Cooper. Kemudian penemuan tahun 69 sebelumnya adalah dengan ditemukannya internet. Interconnected Network. Interconnected Network atau internet sendiri pertama kali ditemukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Kemudian tahun 1989 Timothy Berners-Lee asal Inggris menciptakan World Wide Web, yaitu aplikasi atau program yang memungkinkan suara, gambar, film, dan musik dapat ditampilkan dalam internet seperti sekarang ini. Penemuan selanjutnya adalah dengan ditemukannya modulasi-demodulasi atau modem oleh Dennis C. Hayes dan Dale Hetherington pada tahun 1997 untuk modem PC atau komputer. Modem sendiri digunakan untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya sehingga informasi dapat dialihkan melalui saluran telepon. Modem memungkinkan kita mengakses sebuah internet. Selanjutnya di tahun 1957, jauh sebelum itu, negara Uni Soviet telah meluncurkan satelit pertama yaitu Sputnik
diluncurkan pada 4 Oktober 1957 dengan Sergei Korolev dan Kerimov sebagai kepala dan asistennya. Selanjutnya, dengan ditemukannya komputer di tahun 842, ada seorang Inggris, Charles Babbage, yang kemudian beliau dijuluki sebagai Bapak Komputer dengan penemuan komputer mekanik yang biasa disebut dengan difference engine. Setelah tadi kita belajar tentang sejarah perkembangan teknologi informasi, sekarang kita mengenal sejarah perkembangan komputer. Komputer sendiri bermula dari sebuah alat hitung tradisional yang disebut dengan abakus. Alat ini sudah dipakai oleh bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abakus sendiri digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang umum dilakukan, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, perhitungan, pembagian, serta pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kemudian berkembang menjadi komputer pertama. Sebelum komputer pertama itu ditemukan terlebih dahulu kalkulator otomatis. Kemudian di tahun berikutnya ditemukan sebuah komputer pertama dengan nama difference engine dengan Charles Babbage yang disebut dengan Bapak Komputer. Komputer generasi pertama ada dimulai tahun 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama ini mempunyai ciri menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data, serta 100% elektronik. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language. Kemudian menggunakan konsep storage program. Kemudian komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Karena komponen yang digunakan tabung hampa udara, maka ukuran fisiknya menjadi sangat besar sekali. Sehingga membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Kemudian ciri-cirinya dapat menyimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Contoh dari komputer generasi pertama adalah komputer IBM 701 dan IBM 705. Kemudian masuk ke komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Komputer ini telah berkembang dari komputer generasi pertama. Pada komputer generasi kedua ini, tabung vakum digantikan dengan transistor. Sehingga ukuran mesinnya drastis menurun, tidak besar sekali. Ciri-ciri komputer generasi kedua antara lain kapasitas memori utama cukup besar. Kemudian komponen yang digunakan adalah transistor. Kemudian menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Kemudian mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Kemudian selanjutnya proses operasinya lebih cepat. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah orientasi aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya adalah komputer PDP-5, PDP-8, IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan lain-lain. Kemudian komputer generasi ketiga dimulai tahun 1965 sampai 1970. Pada komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan IC integrated circuit. Kemudian jelas proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memorinya jauh lebih besar. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga menghemat listrik. Kemudian selanjutnya menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access.
Ciri selanjutnya dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input mengalami pengembangan menggunakan visual display terminal. Kemudian dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya komputer IBM S330, Nova, CDC 3000, PDP 11, dan lain-lain. Kemudian komputer generasi keempat dimulai tahun 1971 sampai 1980. Untuk komputer generasi ini sudah mengalami peningkatan sangat pesat dengan penggunaan LSI atau Large Scale Integrated yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integrated serta menggunakan mikroprosesor dan semiconductor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contoh dari komputer inilah komputer IBM 370, PC Apple II, komputer desktop Xerox Corporation, dan pada komputer ini sudah menggunakan sistem Windows dan MOS. Selanjutnya di generasi kelima, dimulai tahun 1981 sampai dengan saat ini. Ciri-ciri komputer generasi kelima antara lain jelas arsitektur komputernya, kemudian penggunaan artificial intelligence atau AI, kemudian penggunaan FLSI atau Very Large Scale Integrated, kemudian berubah FLSI itu diganti oleh ULSI, Ultra Large Scale Integration, kemudian kemajuan dalam parallel processing, kemudian kemajuan teknologi superconductor, selanjutnya adalah antarmuka yang ramah pengguna, user friendly, dan komputer lebih powerful. Berkembangnya natural language understanding. Contoh dari ini sudah banyak kita lihat sekarang ini dari berbagai generasi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teknologi, sejarah teknologi informasi, sejarah berkembangnya komputer. Lah, kali ini kita masuk ke sub yaitu peranan teknologi informasi. Ada berbagai peranan teknologi informasi saat ini. Misalnya dalam bidang pendidikan, kita mengenal e-learning. Atau sekarang ini belajarnya dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet atau Google Classroom dan sebagainya. Sehingga guru dapat melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan siswanya. Dan yang kedua dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini ada contohnya ada sebuah kartu Smart Card namanya, digunakan untuk juru medis. Dengan kartu ini maka komputer dapat mengetahui tentang riwayat penyakit pasien yang berobat. Jadi akan sangat membantu. Kemudian dalam bidang bisnis dan perdagangan. Kita sudah mengenal sekarang ini dalam bidang bisnis perdagangan atau biasa dikenal dengan e-commerce, yaitu perdagangan dengan menggunakan jaringan komunikasi internet. Kita sudah mengenal belibeli.com misalnya, Bukalapak, Takulaku dan sebagainya yang biasa kita lihat. Kemudian dalam bidang perbankan atau internet banking, yaitu sebuah transaksi dapat dilakukan tanpa kita harus ke bank. Kita bisa mentransfer uang, pengecek saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Saat ini juga kita sudah bisa sudah bisa store uang ke bank dengan menggunakan mesin ATM tanpa harus bertemu teller secara langsung. Kemudian dalam bidang pemerintahan dikenal dengan nama e-government, adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Misalnya sekarang kita mengenal nomor induk kependudukan yang digunakan untuk semua. Jadi ini tidak mungkin akan ganda. Kalaupun ganda berarti ada penyalahgunaannya. Setelah kita tahu peranan teknologi informasi,
di dunia ini, maka selanjutnya kita harus tahu juga bidang studi apa yang bisa terkait dengan teknologi informasi ini. Ada berbagai bidang studi yang bisa terkait dengan teknologi informasi. Misalnya teknik informatika atau informatic engineering. Kemudian ada juga program studi rekayasa perangkat lunak. Kemudian kita mengenal ilmu komputer. Kemudian ada juga information teknologi. Kemudian ada teknik komputer jaringan. Kemudian ada manajemen informatika. Kemudian ada desain komunikasi visual. Kemudian ada fotografi, ada film, dan juga ada animasi. Sedangkan profesi yang terkait dengan teknologi informasi, misalnya ada software engineering. Software engineering ini berperan dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada sistem analis, berperan dalam melakukan analisa terhadap sistem. Ada konsultan IT, berperan dalam perencanaan dan pengevaluasian penerapan IT pada sebuah organisasi. Kemudian ada juga database engineer, berperan dalam perancangan dan pemeliharaan sebuah database. Ada web engineer, bertugas merancang dan membangun website. Ada juga namanya computer network, bertugas merancang arsitektur jaringan. Ada juga programmer, membuat suatu program. Ada software tester sebagai penguji perangkat lunak. Ada game developer, dapat berperan sebagai pengembang untuk game. Ada juga intelligent system developer, yaitu untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, dari semua materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Fungsi dan manfaat TI atau IT sangat besar sekarang ini. Kemudian selanjutnya adalah sejarah perkembangan IT sudah dimulai pada masa prasejarah, kemudian sampai dengan saat ini. Ada juga peranan IT dalam bidang pendidikan, e-learning, bisnis, perbankan, serta pemerintahan. Kemudian ada berbagai bidang studi terkait TI, termasuk juga profesi-profesi yang terkait dengan dunia TI. Demikian tadi materi yang saya sampaikan. Setelah kalian belajar tentang materi tadi, sekarang kita adakan evaluasi. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Setelah selesai dijawab, bisa dikirimkan melalui email atau melalui Google Classroom atau melalui website yang sudah ada. Bisa juga dikirimkan melalui nomor WA yang sudah saya kirimkan di grup kelas. Ada 8 pertanyaan, silahkan dijawab dengan benar. Kemudian di samping tugas mandiri, ada juga tugas kelompoknya. Nanti kalian dengan kelompok yang sudah kita bentuk, mendiskusikan dari pertanyaan di bawah ini. Tulis jawabannya secara benar, kemudian ditulis di kertas, jangan lupa diberi nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok, serta kelasnya. Setiap kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Demikian tugas kelompoknya, silahkan nanti segera dikerjakan. Materi ini saya ambil dari berbagai sumber, ada dari buku paket, kemudian ada juga dari browsing di Google. Apabila ada yang merasa kesulitan atau ingin bertanya, bisa dikirimkan ke email saya atau melalui Facebook atau juga bisa melalui Instagram. Materi ini juga bisa kalian download atau kalian tonton di YouTube dengan akun Mas Pur. Kemudian bisa juga kalian tanyakan langsung ke sekolah di SMK Al-Fatah, Banjarnegara.
Demikian pertemuan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.